Silakan. Selamat pagi kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Hasibuan, mahasiswa baru semester 1 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Izin Prof, saya mau bertanya tentang kasus masalah limbah di mana nama perusahaan ini namanya PT Triana Sakta, berada di Desa Bangkuan di Kabupaten Selatan. Pada limbah tersebut di belakangnya ada sungai dan limbah itu dibuang ke sungai. Apa dampak pada masyarakat limbah tersebut terkait dengan kesehatan? Limbah dari pabrik getah tersebut atau karet sebelum dibuang ke badan air seharusnya itu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kalau seandainya dia tidak diolah terlebih dahulu dan itu langsung masukkan ke badan air, dalam hal ini sungai, dan sungai itu dipergunakan oleh masyarakat sebagai MCK, mandi, cuci kaki. Selain berdampak terhadap lingkungan, kalau itu dipergunakan air sungai itu, dia juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ya, salah satunya kalau misalnya itu dipergunakan sebagai mandi, itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit kulit. Prestasi-prestasi yang sudah dilakukan mahasiswa ini merupakan pencapaian terhadap IPU Universitas dan akan memberikan dampak kepada masyarakat. Jakpar akan melakukan inovasi pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pengobatan gratis pada pasien penyakit kulit di Klinik Biopar Desa Marinda 1, Kecamatan Patumbak. Selamat Jakpar, kami tunggu prestasi kamu berikutnya. Saya sangat mendukung karya inovasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka memeriahkan Dies Natalis FKM USU. Saya mendukung Saudara Jafar untuk membuat karya tulis ini dengan pemberdayaan. Dies Natalis FKM USU yang 32 bersinergi mewujudkan kesehatan bangsa dan negara. Saya mahasiswa baru semester 1 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Sumatera Utara sedang mengadakan inovasi pemberdayaan masyarakat terhadap pasien penyakit kulit di Indonesia. Inilah inovasi saya, yaitu mengangkat produk-produk lokal pesisir seperti udang halus untuk dijadikan penyembuhan pada penyakit pasien seperti penyakit kulit di Indonesia, utamanya di Desa Marinda 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Marinda 1, Bapak Insinyur Ardianto, lalu yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Pak Sahri Dali, yang kami banggakan Bapak Muhammad Jafar Hasibuan selaku Ketua Panitia Pengabdian dan Inovator Biopar SS, serta tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, para kader kesehatan, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Anissa selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di Aula Desa Marinda 1 ini dalam kegiatan inovasi pemberdayaan masyarakat melalui pengobatan gratis, Biopar SS, dan penyuluhan kesehatan. Lalu acara ini bukan hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup kita lagi
melalui pemanfaatan inovasi lokal, lalu edukasi kesehatan dan penguatan tradisi pengobatan berbasis sumber bahan lokal. Dengan penuh semangat, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara agar mendapat keberkahan dan kelancarannya, mari kita dengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ade Firmansyah. Kepada Bapak Ade Firmansyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafihu majidah. Ya Rabbal Karim wa ajibi sultanik. Allahumma fir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lizatina wa ilal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syaqratul maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Deli Serdang. Pada hadirin semuanya kami persilakan berdiri.
cita-cita membangun Deli Serdang tercinta, kuatkan semangat berjaya demi menggapai asa mulia. Deli Serdang maju dan sejahtera, itulah tujuan kita bersama. Dengan Bhinneka Perkasa Jaya, membangun semangat untuk berkarya. Beragam agama, etnis dan budaya bersatu padu bergandengan tangan. Masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan. Majulah, majulah, maju, wahai Deli Serdang, ayo maju bersama kita bersatu. Majulah, majulah, maju, Deli Serdang tercinta, masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan yang Esa. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan yang Esa. Beragam agama, etnis dan budaya bersatu padu bergandengan tangan. Masyarakat religius dan bertakwa, rukun damai dalam kebinekaan. Majulah, majulah, maju, wahai Deli Serdang, ayo maju bersama kita bersatu. Majulah, majulah, maju, Deli Serdang tercinta, masyarakat yang berakhlak mulia. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan yang Esa. Semoga Deli Serdang tetap jaya dalam ridho dan rahmat Tuhan yang Esa. Yang pertama ialah kata sambutan dari Kepala Desa Marindal 1, Bapak Insinyur Ardianto. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat hadir di aula kantor Desa Marindal 1 dalam acara inovasi pemberdayaan masyarakat. Selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW agar kiranya nantinya kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Sri Rahayu Sanusi ya Bu, atau beserta gelarnya, kemudian Bapak Muhammad Jafar Hasibuan, kemudian Sekdes, kemudian pembawa acara, Bapak dan Ibu yang hadir beserta kepala dusun pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, kami undang ke aula kantor desa dalam acara inovasi pemberdayaan masyarakat pengobatan gratis tradisional Bio Par SS pada pasien penyakit kulit di Indonesia, terkhususnya di Desa Marindal 1. Bapak dan Ibu, karena Ibu Sri Rahayu baru pertama kali hadir di Desa Marindal 1, saya akan gambarkan sekilas tentang Desa Marindal 1. Desa Marindal 1 dahulunya adalah desa perkebunan. Nah sekarang setelah berakhirnya hasil itu pada tanggal 9 Juni 2000, maka berakhirlah perkebunan di Desa Marindal 1. Desa Marindal 1 mempunyai luas wilayah 1050 hektar.
di mana jumlah kakaknya adalah 10.000. Jumlah penduduknya lebih kurang jiwanya 40 jiwa. Lain pendatang yang tidak terdaftar di Desa Marinda 1. Kemudian dipimpin oleh seorang kepala desa. Saya adalah Insinyur Ardianto, kemudian dibantu oleh 12 kepala dusun dan 1 orang sekdes dan 4 kaur desa. Dalam hal ini mayoritas penduduk Desa Marinda 1 adalah pekerja. Hampir 85% adalah pekerja. Baik dia bekerja di dalamnya Desa Marinda 1 atau di luar Desa Marinda 1. Kemudian dalam hal administrasi kepemerintahan, kami menjalankan administrasi kepemerintahan yang mana kantor desa buka dari jam 8.30 sampai dengan jam 16 WIB. Inilah gambaran sekilas tentang kehidupan di Desa Marinda 1. Nah, pada hari ini Bapak dan Ibu, ada warga Desa Marinda 1, Bapak Muhammad Jafar Hasibuan, adalah ahli kulit dalam pengobatan ahli kulit. Nanti di mana Ibu dosen nanti pembina akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya, apa sih yang menyebabkan timbulnya penyakit kulit itu pada diri kita. Untuk itu agar kiranya Bapak dan Ibu dapat mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Makasih Bu, selamat datang di Desa Marinda 1. Inilah desa kami, desa perbatasan langsung dengan Kota Madya Medan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini kan? Paksa kita buat pantunnya ya. Jalan-jalan ke kota Baghdad, kita akan melihat gedung-gedung menjulang tinggi mencakar langit. Jawablah sayang saya dengan semangat. Bagi yang menjawab salam masuk surga, bagi yang tidak menjawab salam masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dan waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Yang saya hormati Ayahanda Kepala Desa Marinda 1, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, dan yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa, dan yang saya hormati Ketua Ibu PKK Desa Marinda 1, dan yang saya hormati pembimbing saya dari Universitas Sumatera Utara, Ibu Rahayu, sudah doktor luar negeri dari Universitas Sumatera Fakultas Kesehatan Masyarakat. Mari kita beri aplaus Bu. Selamat datang Bu. Ibu kita ini sebentar lagi ingin menjadi profesor, kita doakan amin amin ya rabbal alamin. Yang mana ibu kami ini lulusan doktor luar negeri, beliau ahli di bidang kesehatan, pakarnya kesehatan di Universitas Sumatera Utara. Di sini saya Ketua Panitia melaporkan acara inovasi pemberdayaan masyarakat, pengobatan tradisional gratis Bio Farma SS pada pasien penderita penyakit kulit di Indonesia dan penyuluhan kesehatan masyarakat di Desa Marinda 1. Yang pertama saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyambutan kami ini, yang dimana saat ini sebagai pengabdian pelakunya adalah saya sendiri atau independen, tidak ikut berbagai mahasiswa. Biasanya kan Bu, ini anak ini pengabdian sendirian ya. Udah biasa Bu pengabdian, bukan di sini aja. Udah biasa. Kenapa udah biasa? Jadi tidak ada kekhawatiran atau keraguan untuk mengadakan ini. Kalau dihitung-hitung udah ratusan kali saya buat ini seperti ini Bu. Mudah-mudahan dengan ditolong Allah Subhanahu Wa Taala acara kita lancar
Karena kenapa bisa seperti ini, Bu? Karena ada karya, banyak perguruan tinggi atau mahasiswa. Coba kalau ada karyanya, kita buat peraturan setiap mahasiswa itu ada karyanya di setiap perguruan tinggi. Mungkin kita sudah melebihi Amerika, Bu. Kita sudah melebihi Cina, sudah melebihi negara-negara Eropa, di mana sosok generasi muda itu adalah dimulai dari para pelajar mahasiswa. Jika ada dedikasi karyanya bisa ditampilkan untuk masyarakat. Nah, setiap mahasiswa itu mempunyai karya untuk ditampilkan dan diaplikasikan kepada masyarakat. Insya Allah kita akan negara Indonesia super power dan negara Indonesia akan kaya raya. Sepakat, Bu? Terima kasih dari Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu mari kita dengarkan penyuluhan kesehatan dari narasumber yang luar biasa, Ibu dosen dan pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Sumatera Utara, Ibu Sri Rahayu Sanusi, SHM, MKes, PhD, kami persilakan. Jadi satu kebanggaan untuk saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu, ya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memperkenalkan saya. Jadi mungkin tadi Pak Jafar sudah mengenalkan sedikit tentang saya, bahwa saya sekarang aktif di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara sebagai dosen, ya. Jadi kami concern terhadap kesehatan masyarakat, ya. Jadi mungkin sedikit saya ingin mengenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian apa sih sebenarnya yang ingin kita capai di dalam kesehatan masyarakat, ya. Tentu yang pertama adalah mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu tentang informasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Sekarang sebelum saya mulai, saya mau tanya, siapa yang pengen bahagia? Semua pengen bahagia. Jadi kita pengen bahagia, ya Pak, Bu, pengen bahagia. Oke. Bagaimana caranya untuk bahagia? Jaga kesehatan, ya. Slide. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, jadi kalau kita bicara tentang sehat, saya pengen tanya, kalau yang dimaksud dengan sehat itu menurut Bapak dan Ibu apa tuh? Oh, sehat jasmani, rohani, terus apa lagi Pak, Bu? Semuanya, oke, iya. Jadi kadang-kadang kita sering ditanya sama di antara kita sering komunikasi, Pak, Bu, sehat nggak? Iya, saya nggak sehat, saya lagi flu, gitu ya. Jadi mungkin selama ini kita berpikir bahwa kesehatan itu hanya berkaitan dengan kalau kita nggak sakit, ya. Tapi pada dasarnya kesehatan itu punya beberapa pilar. Yang tadi udah disebutkan sama ibu-ibu yang pintar-pintar ini. Ada kesehatan yang berkaitan dengan fisik, ya. Jadi artinya kita memang terhindar dari penyakit, ya. Kemudian ada kesehatan yang berkaitan dengan mental. Jadi kita sehat, happy, nggak stres. Kalaupun misalnya ada masalah, kita bisa mengelola itu semua. Kemudian ada yang berkaitan dengan apa? Pilarnya apa? Fisik, mental, sosial. Kita bisa punya masyarakat, kita berbaur dengan masyarakat, kita hidup damai di masyarakat, nggak banyak keributan dan lain sebagainya. Kemudian apalagi? Ekonomi, Pak, Bu, ekonomi. Jadi kalau ekonominya bagus, Bapak dan Ibu bisa beraktivitas, produktif, bisa menghasilkan apapun itu yang pada akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menopang kehidupan kita. Itu artinya ekonomi sehat. Tapi kalau kita nggak punya itu nanti nggak bahagia juga. Kemudian yang satu lagi yang perlu kita perhatikan, ini nggak perlu pakai uang, Pak. Sehat itu secara spiritual. Jadi bagaimana sehat secara spiritual? Sehat secara spiritual itu kalau kita semua punya keyakinan Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya, ketika kita punya satu keimanan,
yang kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah sebuah takdir, ya, tentu ikhtiar perlu, tapi kita bisa menerima itu, ya. Jadi itu salah satu. Jadi kesehatan itu ada 5: fisik, mental, ya, sosial, ekonomi, dan spiritual. Oke, itu tentang sehat. Next. Nah, jadi kesehatan itu bukan cuma tubuh, tapi juga pikiran dan hubungan sosial, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita pengen masyarakat kita itu bahagia. Jadi kalau kita lihat bahagia, tentu salah satu yang harus dicapai adalah sehat. Next. Ternyata dalam masyarakat kita ada masih banyak perilaku atau tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan masyarakat itu tidak bisa mencapai kesehatan secara optimal. Misalnya, ya, ada masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak tersedianya atau tidak tercukupinya gizi secara seimbang. Ya, artinya gini, kita bisa nih makan tiap hari, tapi bagaimana pola makan kita? Kadang-kadang kita lupa. Yang penting saya kenyang, gitu ya. Jadi artinya di sini ada satu perilaku di mana kita masih mengabaikan. Mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk mencapai atau mendapatkan gizi yang seimbang, ya. Kemudian ada aktivitas fisik yang nggak terarah. Maksudnya gimana ini? Jadi kita tadi, Pak Kepala Desa tadi sudah menyampaikan bahwa ini aktivitas masyarakatnya itu bekerja, ya, punya pekerjaan, aktivitas di kantor dan lain sebagainya. Jadi aktivitas fisik yang tidak terarah itu bagaimana? Nggak seimbang, Pak. Ada yang kerja tapi istirahatnya kurang, kemudian bagaimana dia memaintain membagi waktu untuk istirahatnya itu nggak seimbang. Jadi ini yang dimaksud dengan aktivitas fisik yang terarah. Dan ini banyak di masyarakat kita yang belum menyadari, ya. Kemudian masih banyak perokok, Pak. Siapa yang merokok di sini, Pak? Waduh, ini masih banyak merokok ya, Pak, ya. Tapi merokoknya satu hari berapa batang, Pak? Kalau boleh tahu saya? Hah? 2 bungkus itu berapa batang ya? Hah? 40 batang. Oke. Mungkin nanti mudah-mudahan setelah dengar ini jadi berkurang ya, Pak. Paling tidak jadi 1 bungkus. Oke. Kemudian ada yang mengabaikan pemeriksaan rutin. Kita punya puskesmas di sini ya. Ada ya? Ada puskesmas yang mungkin itu diakses dan nggak perlu biaya banyak kan? Kadang-kadang kita tuh suka abai, saya sehat jadi nggak perlu pemeriksaan rutin, ya. Jadi yang seperti itu. Jadi karena kondisi seperti itu, kondisi masyarakat kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan kesehatannya. Sering dengar nggak tiba-tiba, si Anu itu kemarin masih ngobrol-ngobrol dengan saya, tapi besoknya dengar kabar meninggal dunia. Sering ya, Pak? Sering ya. Jadi nanti kita akan, ya. Kemudian kita tahu bahwa dari laporan data Kemenkes itu 35% masyarakat di desa, ya, yang rutin meriksa kesehatan itu hanya 35%. Berarti yang 65%-nya ngapain? Nggak periksa, ya, nggak periksa. Oke, next. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, untuk mencapai bahagia, pertama harus sehat. Nah, sehat itu dengan memberikan makanan, melakukan atau mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat itu seperti apa? Mulai dari gizi seimbang, ya, kemudian mengurangi makanan-makanan olahan. Jadi makannya gini, Pak, ya, Ibu, kadang-kadang di masyarakat kita tuh suka ada western minded, maksudnya kalau itu kelihatan makanan-makanan barat, kita merasa tuh, saya harus makan ini biar kelihatan modern. Sering gitu ya, Pak? Junk food, ya, burger, saya mau pizza gitu ya. Jadi kurangi makanan-makanan olahan. Jadi memang pada satu situasi kita harus menyadari bahwa
makanan-makanan yang berasal dari alam itu justru lebih sehat. Nah, kemudian ada bagaimana pola makan dengan porsi yang tidak tepat, ya. Misalnya, kadang-kadang kita lebih cenderung nasinya banyak, lauknya sedikit gitu. Yang penting kenyang gitu ya. Itu masih terjadi di masyarakat kita. Jadi ada bagaimana pola makan yang tidak sehat di masyarakat kita. Nah, next. Bapak dan Ibu sekalian, jadi mungkin ini adalah hal yang terdengar biasa, tapi kadang kita masih mengabaikan. Nah, justru ketika kita mengabaikan, ini efeknya di jangka panjang nanti ya. Untuk ibu-ibu yang, bapak dan ibu yang mungkin umurnya masih relatif muda, 20 tahunan, ini mungkin nggak begitu terasa. Tapi biasanya ketika itu mencapai usia 40-an, 50 tahunan, ini udah mulai terasa kalau pola makannya nggak baik. Jadi gimana caranya? Mungkin tadi kita harus mengatur pola makan kita dengan memperhatikan konsep isi piringku gitu. Jadi ketika kita makan, kita harus lihat apa sih sebenarnya isi piring yang harus saya makan, ya. Jadi secara teori Bapak dan Ibu, kalau kita mau makan itu perbandingan jenis makanan yang kita makan itu akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita ke depan, ya. Jadi apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Bahwa isi satu piring kita itu akan lebih baik kalau isinya setengah piring itu ada sayur dan buah, setengah piringnya, ya, sayur dan buah. Kemudian seperempatnya itu karbohidrat. Karbohidrat nggak harus nasi Pak, boleh kentang, boleh mie dan lain sebagainya. Tapi memang lebih bagus kalau dia raw karbohidrat lebih bagus ya, ubi, jagung dan lain sebagainya. Nah kemudian seperempat lagi protein. Jadi itu adalah kombinasi yang paling baik. Tentu kita tadi pengen bahagia, punya usia kita bisa lanjut, bisa panjang, ya. Ini salah satu konsep yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita makan kita perlu lihat apa isi piring kita. Jadi usahakan supaya setengah piring kita itu isinya buah dan sayur, kemudian protein dan karbohidrat masing-masing seperempat ya. Kemudian tentu saja ini memang kadang-kadang makanan-makanan yang kelihatan enak ini enggak sehat. Misalnya makanan-makanan yang mengandung minyak. Ini sering, ibu-ibu sering buat gorengan enggak? Sering. Karena apa? Enak ya Bu? Ya enak. Boleh, tapi jangan sering-sering Bu ya. Kalaupun kalau mau digoreng nggak usah pakai minyak yang banyak ya. Jadi makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi garam, lemak, minyak, itu sebaiknya kalau kepengen sih boleh, tapi tentu dibatasi ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti ini tentu akan berpengaruh pada kondisi tubuh kita. Kemudian minum air putih yang cukup. Yang minum air putih 8 gelas sehari, ada nggak? Nggak ada. Oh Bapak, wow hebat, bagus. Jadi 8 gelas sehari ya Pak. Memang itu diwajibkan, ya, diharuskan, ya. Supaya apa? Supaya racun-racun yang ada di dalam tubuh kita akibat makan gorengan tadi itu bisa dikeluarkan, ya. Salah satunya caranya seperti itu. Next. Ya, ini sebenarnya ibu-ibu udah paham lah, nggak perlu dikasih tahu. Pagi buat apa, siang buat apa, makannya apa, ya Ibu dan ini. Kalau makanan-makanan seperti ini kan kelihatan, aduh deso banget makanannya. Tapi kita tahu bahwa ini makanan yang sehat. Karena apa? Karena di sini memang makanan-makanan yang berasal dari alam. Apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu, ini rata-rata ada kebun nggak di pekarangan di rumahnya? Ada ya? Apalagi ini perkebunan ya, katanya pasti ada. Nah kalau bisa nanam sayur dan lain sebagainya, ini tentu kalau dipetik sendiri jadi lebih sehat lagi karena segar ya. Jadi kita bisa menggunakan bahan makanan lokal ya, dari mulai ikannya, sayurnya, buahnya yang kita bisa produksi atau kita tanam di pekarangan rumah. Next.
Oke. Yang kedua, aktivitas fisik. Nah, ini tadi ada ketidakseimbangan aktivitas fisik. Ini manfaatnya luar biasa ya. Manfaatnya luar biasa. Jadi kalau kita, Bapak dan Ibu mungkin ada yang rajin baca, kalau di ilmu kedokteran di luar, dokter-dokter itu kalau misalnya ada seorang yang datang dengan keluhan jantung, jadi dia tidak hanya memberikan obat yang obat-obat kimia, obat-obat kimia, tapi salah satu pengobatannya adalah menyarankan supaya si pasien itu melakukan aktivitas jalan kaki 15 menit satu hari. Karena secara teori ketika kita melakukan aktivitas ini secara rutin, ini bisa mengurangi resiko untuk penyakit darah tinggi, jantung dan lain sebagainya. Kelihatan bagaimana caranya. Tapi memang mekanisme tubuh kita itu mengatur kalau kita aktivitas fisiknya bagus, ya, jadi keseimbangan itu terjadi. Next. Ya, jadi Bapak dan Ibu, aktivitas fisik ini nggak perlu lama-lama, cukup 30 menit per hari aja. Ya, mungkin kalau untuk yang pemula bisa 15 menit, kemudian ditingkatkan jadi 30 menit. Nggak perlu lama-lama dan nggak perlu ke gym, nggak perlu biaya mahal. Cukup bisa jalan kaki ya selama 30 menit satu hari. Jadi itu bisa kita lakukan ya. Bisa berkebun, bisa senam pagi. Saya nggak tahu Pak Kepala Desa di sini ada senam pagi nggak? Ada. Nah, program Pak Kepala Desa ini udah bagus. Ya, jadi mungkin bisa dilakukan. Jadi kalau pas nggak ada senam pagi, itu bisa dilakukan aktivitas seperti jalan kaki, ya. Kemudian, jadi ternyata jalan kaki yang 30 menit atau aktivitas 30 menit per hari itu bisa mengurangi resiko jantung. Nah, bisa juga menguatkan tulang. Nah, untuk para ibu ini biasanya ya. Jadi dari hasil penelitian dan data-data kesehatan yang ada, dari 5 orang ibu, 3 orang biasanya mengalami osteoporosis. Pernah dengar mungkin Bapak dan Ibu ya, osteoporosis. Jadi osteoporosis ini keropos tulang, ya. Saya katakan keropos tulang karena ada kekurangan kalsium, fosfor dan lain sebagainya. Karena memang konsumsi susu kita itu kurang, ya. Jadi salah satu aktivitas fisik ini bisa membuat tulang kita menjadi kuat. Jadi orang-orang yang bisa melakukan ini, dia bisa cenderung mendapatkan kesehatan jantung, kemudian tulangnya juga menjadi kuat. Jadi gerak badan atau aktivitas fisik itu enggak perlu pakai alat ya, yang penting rutin ya. Mungkin kalau ibu-ibu ini sering ke pasar, jalan dan lain sebagainya, ini insya Allah bisa, tinggal di maintain makanannya. Next. Iya. Nah, lanjut. Ya, yang ketiga itu masalah istirahat Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ini banyak yang bukan nggak tahu ya, cuma informasi ini sering diabaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, istirahat ini sangat penting, terutama tidur yang berkualitas. Nah, mungkin kita belum menyadari kalau ternyata tidur malam hari itu sangat penting dan nggak bisa digantikan dengan tidur siang. Misalnya nih, Bapak dan Ibu nggak tidur satu malam, misalnya karena bergadang atau pada ada acara apa. Nah, ini nggak akan bisa digantikan dengan tidur siang walaupun seminggu berturut-turut. Kenapa? Jadi, ketika kita tidur malam, Bapak dan Ibu sekalian, itu ada namanya proses detoksifikasi. Apa ini? Ini adalah proses mengeluarkan racun dalam tubuh kita. Yang ini nggak akan bisa dilakukan pada saat tidur siang. Yang ini tidak akan bisa dilakukan pada saat orang nggak tidur malam hari. Dia hanya bisa dilakukan ketika seseorang itu tidur di malam hari. Jadi mungkin ya, kalau kita mengacu pada anjuran karena saya seorang muslim ya, anjuran Rasulullah itu dia katakan kalau habis Isya nggak ada kegiatan apa-apa lebih bagus tidur, kan begitu ya. Habis Isya itu kita
jam 8, jam 9. Kenapa itu dianjurkan? Karena salah satunya ternyata proses detoksifikasi itu dimulai jam 9. Jadi setiap tahapan jam 9, jam 10, jam 11 itu ada bagian-bagian organ tubuh yang didetoks. Mulai dari liver, ya, jantung dan lain sebagainya. Itu ada namanya proses detoksifikasi. Jadi kalau kita tidurnya enggak diatur, enggak teratur, itu sama kita, kalau kita enggak tidur malam, itu sama kita minum 1 seloki racun masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, jadi kelihatannya nanti saya ganti aja tidur siang seminggu gitu. Enggak bisa Bapak dan Ibu. Jadi memang kita disuruh untuk bisa lebih teratur dalam maintenance untuk istirahat, ya. Kemudian tidur itu nyenyak, ya. Tidur itu nyenyak, tidur yang berkualitas. Tentu kalau tidur yang berkualitas itu bisa kita dapat kalau siangnya kita aktivitasnya cukup, ya, kita menyeimbangkan antara aktivitas dan tidur. Next. Ya, tidur yang cukup itu berapa lama gitu. 7 sampai 8 jam cukup tidur. Kemudian tentu di sini juga perlu luangkan waktu santai, ya. Dan kemudian perlu menghindari stres, ya. Jadi stres itu supaya nggak stres sama banyak-banyak bersyukur Bapak dan Ibu. Banyak-banyak berbagi. Jadi berbagi itu nggak harus uang, ya. Jadi kalau misalnya kita punya sesuatu, informasi yang bagus, informasi yang benar, itu juga berbagi. Jadi ketika kita bersyukur dan berbagi, biasanya stresnya itu jadi rilis, ya, jadi hilang. Karena apa? Karena nggak ngoyo hidupnya, ya. Kemudian jangan malu mencari bantuan bila merasa tertekan. Jadi misalnya ada nih ibu-ibu yang tertekan sama bapak, tapi saya yakin di sini nggak ada ya, bahagia semua ya ibu ya. Ada yang masih enggak? Oke, ada yang tertekan juga ternyata. Baik, kalau yang tertekan jangan ragu-ragu Bu, minta cari pertolongan siapalah yang dianggap bisa dipercaya ya. Bapaknya juga gitu, jangan dipendam sendiri, nanti jantungnya masalah di jantung, kena serangan jantung mendadak ya. Jadi seperti itu, ketika kita punya sesuatu masalah, cari solusinya yang bijaksana tentu saja. Kalau kita mau menyampaikan keluh kesah ke seseorang, tentu orang yang bisa dipercaya. Ya, jadi karena apa? Hati tenang itu bisa salah satu menjadi kunci untuk mendapatkan hidup yang sehat. Karena ingat tadi ada fisik, mental, ya, sosial, ekonomi dan spiritual. Ya, next. Pilar keempat, kelola stres dengan bijak. Namanya orang hidup, pasti kan nggak semua yang kita mau itu bisa kita dapat. Benar ya Bu ya? Ada yang pengen tas LV nggak Bu? Pengen tas Bogeta pernah? Oh enggak, jadi pengen rumah besar barangkali atau mobilnya pasti ada lah. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa, atau si bapak misalnya, saya pengen punya jabatan ini nih, gitu. Karir saya harus meningkat, saya punya properti yang banyak, gitu kan, misalnya. Kan nggak semua ini bisa kita dapat. Nah, ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, ini yang sering terjadi stres. Waduh, saya ini kurang berhasil, gagal, dan lain sebagainya, dan ada masalah lain tentunya. Jadi ketika ini adalah satu hal yang manusiawi, mengalami stres, kekecewaan, kesedihan, itu adalah hal yang manusiawi. Jadi emotional behavior ya. Jadi ini sesuatu yang manusiawi. Tapi bagaimana caranya agar apa yang kita alami tadi, rasa stres, sedih, tidak bahagia, itu tidak mengganggu kita, ya. Tentu kalau kita katakan, oh hilangkan saja, enggak semudah itu kan. Jadi caranya bagaimana? Tentu tadi ada yang namanya kesehatan spiritual. Ketika kita mengalami suatu ketidaksempurnaan sesuai dengan keinginan kita, maka kembalikan, oh mungkin kalau saya dikasih lebih nih, mungkin kalau saya punya mobil Ferrari nih, saya jadi nakal nih, gitu ya, kaum bapak misalnya. Karena siapa juga yang nggak mau laki-laki dengan mobil Ferrari kan gitu.
Jadi ada sesuatu yang harus kita kembalikan pada yang menciptakan kita, ya. Jadi kalau itu tidak kita lakukan akan stres. Jadi kita lihat banyak kasus ya, mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada siapapun. Ada ibu-ibu yang karena tekanan ekonomi dia harus membunuh anaknya, ya, kemudian dia bunuh diri, ya. Tentu hal ini nggak kita inginkan terjadi di masyarakat kita, apalagi kasusnya sudah semakin banyak. Jadi Bapak dan Ibu, jadi pengelolaan stres dengan bijak ini penting ya. Bagaimana kita melakukan dengan mengenali stres, kemudian kalau memang sudah parah kali datang ke puskesmas. Di sana kan ada dokter umum yang bisa merujuk ya. Kan sudah punya BPJS ya Bu, Pak. Ini bisa. Jadi kalau memang sudah nggak kuat kali, kira-kira ada keinginan untuk bunuh diri, pergi ke puskesmas. Minta rujukan untuk ke dokter, ya, psikolog atau dokter psikiater, ya, untuk supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada teknik relaksasi. Bagaimana teknik relaksasi? Jadi ketika kita jalan saja, atau jalan atau berkebun, ini ada salah satu cara relaksasi murah, ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang hobinya bertanam-tanam. Nah, ini bisa dilakukan ketika kita stres, bicara dengan alam supaya apa? Merilis stres kita. Jadi kita perlu ada satu tindakan untuk melakukan teknik relaksasi. Kemudian bagaimana hubungan sosial di sini? Pertahankan hubungan sosial dengan keluarga, bina hubungan yang baik dengan pasangan, keluarga, masyarakat, tetangga, dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian ada lagi nih penyebab yang aktivitas-aktivitas yang beresiko seperti tadi. Si Bapak tadi ada yang mengaku merokok sampai 2 bungkus, ya. Jadi ini memang menjadi salah satu penyebab utama penyakit jantung dan paru, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan setelah ini kalau dihentikan secara langsung mungkin belum bisa, dikurangin Pak, ya, mulai dikurangin, jadi sampai akhirnya betul-betul tidak merokok, karena memang resikonya mungkin sekarang enggak, oh yang enggak merokok aja juga mati gitu, merokok juga mati, ya merokok aja gitu, enggak gitu Pak. Kalau merokoknya, kalau matinya misalnya harus tersiksa dulu, sakit kanker dulu, ya menderita dulu, mungkin enggak enak juga ya Pak. Oke. Kemudian alkohol dan obat tanpa resep. Nah ini juga sering. Kadang-kadang sekarang media sosial itu banyak jual-jual obat anti apa namanya? Misalnya bisa menurunkan tekanan darah. Dijual obat-obat dari e-komersi yang obatnya ini nggak jelas kandungannya dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan juga. Kemudian alkohol. Ya, masih suka Pak? Ibu ada yang suka alkohol? Enggak ya, kalau di sini saya yakin ya. Kemudian kalaupun ini terjadi, ya harus berhenti. Kalau ada anggota keluarganya yang mungkin merokok, alkohol, ya mulai bertahap lah berhentinya. Next, jadi di WHO dicatatkan bahwa rokok menyebabkan lebih dari 8 juta kematian setiap tahun. Ini data terkini Pak dari WHO. Ya, memang kita semua akan mati, tapi ketika orang melakukan aktivitas ini atau mengkonsumsi rokok, dia resiko mengalami kematiannya lebih cepat, lebih tinggi dan lebih cepat. Ya, next. Ya, kemudian pilar kelima, kebersihan diri dan lingkungan. Ini sebenarnya aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu misalnya mulai dari pencegahan penyakit, lingkungan bersih dan sehat, dan tentu saja ini harus memberikan manfaat jangka panjang. Next. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita misalnya bicara tentang lingkungan bersih, tentu aktivitas cuci tangan dengan sabun, menggunakan air bersih, buang sampah pada tempatnya, kemudian menutup makanan yang tidak dihinggapi lalat, dan kebersihan diri serta lingkungan. Ini menjadi hal yang biasa ya, bukan istimewa, dan Bapak dan Ibu tentu tahu tentang ini. Nah,
Salah satu yang bisa menyebabkan situasi kita mengalami satu penyakit, terutama misalnya penyakit kulit ya. Misalnya kalau kita tidak melakukan kebersihan diri secara baik. Next. Ya. Jadi kalau kita misalnya, ini tentu aktivitas mandi ya, mencuci, mengganti pakaian setiap hari ini bisa menyebabkan berbagai penyakit. Salah satunya penyakit kulit. Penyakit kulit ini mematikan enggak? Enggak. Tapi ini sangat mengganggu. Kenapa? Karena kulit ini organ terbesar yang kita miliki. Jadi sebagian tubuh kita ini, hampir semua tubuh kita itu tertutupi kulit. Dan organ terbesar manusia ini lebih kurang, bahwa kulit itu beratnya itu 16% dari berat tubuh. Jadi kalau ada yang beratnya 80 kilo, maka kulitnya itu 16% dari 80 kilo. Jadi kulit itu penting untuk dijaga, caranya dengan melakukan kebersihan diri. Kenapa kulit ini perlu dijaga? Karena kita bayangkan kalau kita nggak punya kulit, satu, mudah terinfeksi. Yang kedua, tentu akan mengalami satu rasa sakit yang luar biasa ketika otot kita itu terbuka. Misalnya kita luka ya, kulitnya tersobek, kita akan lihat bagaimana perih rasanya itu, ya. Kemudian mengatur fungsi suhu, ya. Kemudian ekspresi, mengatur keringat kita untuk bisa keluar, dan tentu saja ini berpengaruh terhadap persepsi sentuhan, ya. Jadi kalau untuk romance, kulit ini bisa menjadi salah satu yang mendukung ini menjadi berkualitas, ya. Jadi laporan data terbaru di WHO tahun 2024 Bapak dan Ibu, ini penyakit kulit ini sering diabaikan karena dianggap nggak membahayakan. Padahal ini bisa mempengaruhi masalah kesehatan fisik tentu. Jadi kelihatan kulit ini kan bagian terluar dari tubuh yang bisa dilihat. Jadi mau orangnya seganteng apapun, secantik apapun, kalau kulitnya nggak bagus, dia nggak kelihatan bagus, ya. Jadi kebersihan kulit ini penting, ya. Jadi ternyata selain mempengaruhi masalah fisik, ini kulit ini bisa berpengaruh secara mental, terutama kaum ibu nih. Kalau dia merasa kulit wajahnya atau kulit tubuhnya itu nggak mulus, beda kalau perempuan yang kulitnya bagus, mulus, itu lebih percaya diri. Demikian juga bapak-bapak, ya, kalau misalnya ada banyak penyakit kulit di wajah, jerawat misalnya, itu pasti akan kurang kepercayaan diri, kurang kegantengannya. Ibunya juga gitu, kurang kecantikannya. Jadi ini penting, ya. Kemudian sosial, iya jelas. Jadi kalau orang yang mengalami penyakit kulit ada banyak, itu biasanya kan pasti membuat orang-orang di sekitarnya agak risih. Mau berjabat tangan, itu akhirnya dia merasa terkucilkan, ya, terkucilkan, dan ini mempengaruhi. Jadi kelihatan sepele Bapak dan Ibu, tapi ini bisa mempengaruhi fisik, mental, juga sosial. Jadi penting tuh kita menjaga penyakit kulit. Mungkin Pak Jafar nanti akan memberikan alternatif nih untuk produknya beliau untuk pengobatan kulit. Next, silakan. Ya, ada banyak sejarah penyakit kulit ini. Mungkin saya nggak akan cerita secara keseluruhan. Tapi dari dulu penyakit kulit ini sudah ada Pak dan Ibu. Sudah ada. Pengobatannya pun bermacam-macam. Tentu ketika teknik medis modern belum ditemukan, ini ada banyak cara pengobatan, terutama pengobatan tradisional, ya. Tradisional itu memanfaatkan tumbuh-tumbuhan atau produk-produk alam yang bisa digunakan untuk pengobatan. Next. Ya. Penyebabnya apa? Bisa macam-macam. Ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit, ya. Tentu pengobatan ini harus disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi kalau dia misalnya bisul, bakteri, dia tentu pakai obat-obat yang bisa mematikan bakteri itu, ya. Kemudian kalau virus misalnya herpes atau cacar air, tentu ini diberikan obat yang bisa menghambat pertumbuhan virus. Kalau jamur, panu, kurap, kandidiasis, ini tentu diberikan obat-obat yang bisa menghambat
menghambat pertumbuhan jamur. Kemudian ada parasit scabies. Ini biasanya anak-anak yang atau orang yang jarang mandinya itu nggak baik, nggak proper, atau karena air kurang jadi mandinya jarang. Ini biasanya muncul scabies. Kayak kudis ya, kudis, dan biasanya itu bekasnya itu nanti kurang membuat kulit kurang baik, ya. Jadi ada yang non infectious, jadi bukan karena penyebab tadi, karena alergi misalnya. Ada kan Bapak dan Ibu lihat orang yang kalau makan makanan tertentu itu kulitnya langsung merah-merah, gatal-gatal. Ini namanya alergi ya. Jadi ada penyebab atau pemicu, bisa dari makanan, bisa dari udara atau debu yang menyebabkan terjadinya alergi ini. Jadi kulitnya bisa jadi merah, beruntusan, dan lain sebagainya. Ada yang orang autoimun gitu, memang dia mengalami satu penyakit yang disebut dengan autoimun. Pernah dengar ya Bapak dan Ibu autoimun? Pernah ya? Jadi kadang-kadang gejalanya itu juga seperti penyakit yang vitiligo. Vitiligo itu tahu ya? Yang ini loh, bercak-bercak di kulitnya, jadi kelihatan ada putih sebagian, warnanya normal. Jadi bercak putih itu akhirnya dominan di seluruh kulitnya, ya. Itu bisa disebabkan oleh autoimun. Kemudian ada karena hormonal, ya, biasanya ini anak-anak remaja, ya, yang jerawatan, ya. Kemudian ada karena lingkungan. Jadi misalnya di situ ada orang-orang yang punya eksim, terus kontak nih sama orang yang punya eksim. Nah, ini bisa ketularan. Makanya biasanya kalau kita ada penyakit kulit, ya, kita harus juga menyadari diri kita bahwa ini kalau menular lebih bagus kita mengurangi kontak. Artinya handuk-handuk, barang-barang yang pribadi itu jangan digunakan bersama-sama walaupun satu keluarga, ya, karena itu bisa menularkan, ya. Oke, next. Oke, jadi penyebabnya ini apa? Ada faktor internal dari mulai keturunan, ada imunitas yang rendah, hormon, juga stres, ya. Kalau penyebab eksternalnya itu apa? Lingkungan yang kotor tadi, yang lembab. Jadi misalnya kita pakai pakaian selain yang di luar juga ada di dalam, gitu ya. Yang di dalam kan nggak kelihatan, orang nggak bisa lihat. Tapi Bapak dan Ibu, ini kalau kita gantinya nggak benar, terutama ibu-ibu yang masih mengalami menstruasi, nah ini bahaya. Jadi gantinya harus teratur ya Bu ya. Benar-benar pakai yang kering dan bersih, ya. Apalagi kalau dalam keadaan menstruasi, ya. Kalau bapak-bapak jangan side A, side B, walaupun nggak kelihatan gitu ya. Ini bisa menyebabkan apa? Itu tadi, gatal-gatal dan lain sebagainya, ya. Kemudian faktor gaya hidup, karena kurang menjaga kebersihan, pola makan yang tidak sehat, ya, dan tidur yang tidak cukup, ini juga bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita. Jadi tentu di sini dipengaruhi juga oleh faktor sosial dan ekonomi. Jadi misalnya sanitasi buruk. Jadi kalau kita tinggal di satu perumahan, satu tempat tinggal yang masalah airnya, sanitasi airnya bermasalah, air bersihnya nggak bisa diakses atau kurang bersih, ya misalnya. Silakan Ibu. Ginilah Bu, aku penyakitku asam lambung, kadang-kadang pusing, kadang mual. Aku udah tua, aku mau sembuh, itulah Bu. Bagaimana lah hidup saya itu? Iya, pakai lakukan setiap hari. Itulah aku bilang sama Ibu. Iya, ajar saya aku udah berumur. Inilah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juwairiyah. Saya mau bertanya. Gini Bu, masalah kulit ini kayak kami umumnya kaum perempuan kita lah gitu ya Bu. Kebanyakan kan kita ini kan kalau makin bertambah umur kulit itu makin banyak bercak hitam-hitam. Itu ya kalau dari muda kayak saya banyak pakai hand body, perawatan kulit itu cukup. Tapi kayaknya
kalau setelah usia sekian gitu kan Bu, ya kebanyakan sih dari teman-teman supaya itu. Jadi kayaknya kami bertanya-tanya apa penyebabnya penyakit itu gitu ya kan. Kenapa kulit ini kok makin tua kayaknya makin jelek gitu ya kan. Makin kalau berkurut udah biasa ya kan Bu, namanya udah tua. Ini dia kan bercak gitu kayak coklat kan kayaknya jelek gitu ya kan Bu. Jadi saya mohon penyebabnya apa dan solusi pengobatannya apa. Terima kasih. Assalamualaikum Bu, nama saya Edi Saputra. Saya mempunyai penyakit kulit. Udah dibawa ke sana kemari ke dokter kulit, tetap juga belum sembuh Bu. Gimana supaya saya bisa sembuh Bu? Nama saya Edi Saputra Bu. Assalamualaikum Bu. Nama saya Saputin, umur 72 tahun. Tahun 2005 saya kena stroke. Setahun kemudian sembuhlah stroke saya. Sekarang yang setahun kemudian stroke saya sembuh, timbul ini Bu. Orang bilang kelenjer. Ya, hanya itu aja Bu. Gimana cara penanganannya saya nggak tahu sampai sekarang. Terima kasih ya Bu. Ini yang bertanya ini orang hebat ini yang bertanya nih. Nah, sebutkan namanya ya Pak, lengkap semua. Terima kasih. Selamat siang kepada kita semua. Kalau pertanyaan sih tidak ada Bu, hanya mengucapkan terima kasih aja dari kami khususnya warga Desa Marin 1 pada hari ini dari tim untuk kesehatan masyarakat. Kalau saya memang ada penyakit kulit ya sudah menahun sekitar 5 tahun lebih lah. Tetapi bukan kudis, bukan kurap, tapi dia tidak sembuh-sembuh, gagal terus. Itu aja. Terima kasih Bu. Udah 3 orang tadi Bu ya? Udah 3 orang kan? Masuknya ke alergi ya. Biasanya alergi itu bisa macam-macam, bisa dari makanan, juga udara, biasanya udara dingin atau kadang-kadang panas juga bisa gitu. Jadi kalau alergi ini memang yang harus dihindari satu supaya nggak kena, hindari pencetusnya, ya. Cuma kalau kan bisa kita kenalin, kalau misalnya ketika udara yang bagaimana ini muncul, biasanya bisa kita pelajari. Biasanya udara yang seperti apa, gitu kan? Misalnya dingin, gitu. Tentu kita harus bisa memanfaatkan menggunakan pakaian yang lebih hangat, gitu ya. Jadi memang kalau penyakit yang alergi ini memang enggak banyak hal yang bisa dilakukan karena itu sudah ada di dalam mekanisme tubuh kita, sehingga yang kita lakukan adalah menghindari pencetusnya. Kalau itu dari makanan, ya kita hindari makanan yang bisa menyebabkan itu, misalnya seafood, ya kita biasanya suka tuh alergi seafood, ya hindari itu, memang harus dihindari. Bu Khairia, oke Bu Khairia. Jadi memang ini ya Bu, untuk perempuan, sebenarnya bukan perempuan saja, laki-laki ya, ketika setiap orang kita akan mengalami sebuah proses ya, penuaan, natural proses. Yang ini kita nggak bisa hindari ya. Biasanya kalau untuk perempuan, terutama menjelang usia 40 tahun ke atas, premenopause sampai dengan menopause, itu ada perubahan hormon Bu. Jadi kalau kita waktu masih muda, itu kulit kita tuh bagus, mulus, kenyal, nggak ada keriput ya, warna kulit merata, karena hormon kita tuh masih bagus, masih tinggi, progesteron, estrogennya, itu semua yang menyebabkan kulit jadi bagus. Tapi seiring dengan pertambahan usia, muncul bintik-bintik hitam yang namanya hiperpigmentasi. Bisa didengar ya,
bisa kita lakukan Ibu. Tapi secara umum kalau kita menjaga makanan kita menggunakan dengan asupan gizi yang seimbang, vitamin yang dibutuhkan, ini bisa diperlambat tapi tidak bisa dihindari. Ya, ini juga muncul biasanya pada orang-orang yang sudah masuk pada usia 50 tahun ke atas, baik perempuan atau laki-laki, yang disebut dengan hiperpigmentasi, ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan Pak Adi Syahputra, ya. Bapak punya penyakit kulit katanya. Apa itu? Hah? Oh, gatal-gatal. Sudah pernah dibawa ke dokter? Sudah. Katanya apa penyebabnya? Penyakit kulit, tapi disebabkan oleh apa? Nggak tahu. Ke dokternya dokter umum, dokter spesialis. Oh, oke. Jadi mungkin gini ya. Dalam pengobatan kulit kita bisa gunakan pengobatan medis ataupun tradisional. Tapi tentu mix itu lebih bagus, ya. Misalnya dicari dulu penyebabnya, apa yang menyebabkan. Tadi kan ada virus, ada bakteri, ada jamur dan lain sebagainya, ya Pak. Jadi kalau kita tahu penyebabnya, baru kita bisa memahami pengobatan mana yang sesuai, ya. Jadi karena begini, sampai sekarang dokter nggak tahu ini kenapa penyebabnya. Mungkin ada pemeriksaan secara lebih intensif, secara umum, sehingga ditemukan solusinya. Saya kemudian Pak Syabudin, ya. Pak Syabudin tadi ada stroke, ya. Ya, iya Pak. Jadi kalau sudah stroke pertama kali, ya, yang pertama atau sudah berapa kali stroke Pak? 1 kali, iya. Memang ketika jadi stroke itu kan memang terjadi karena ada penyumbatan pembuluh darah yang itu pecah gitu ya Pak, ya. Jadi pada saat ini terjadi, ini memang bisa merusak mekanisme tubuh kita, salah satunya yang saraf, ya. Jadi makanya orang stroke itu kadang-kadang dampaknya beda-beda, ya. Tentu gini ya Pak, bagaimanapun kita nggak bisa lihat secara visual saja. Tentu harus bisa dicek secara benjolan itu karena apa. Karena bisa saja benjolan itu bukan karena stroke-nya, tapi karena faktor lain. Jadi misalnya kita punya kelenjar limpa gitu ya. Jadi itu bisa, kalau ada penumpukan itu bisa menyebabkan benjolan, ya. Tentu pengobatannya beda. Jadi kita harus pastikan benjolan itu karena apa, ya. Jadi kita perlu pemeriksaan secara intensif juga. Selain mungkin kita boleh menggunakan pengobatan tradisional, tapi juga kita harus mendatangi dokter juga, ya. Nanti pengobatan tradisional itu bisa mendukung proses penyembuhan supaya lebih komplit, ya Pak. Saya rasa itu aja tadi, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga sudah terjawab semua pertanyaannya. Lalu sekarang kita masuki acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber dan panitia pelaksana. Kami mohon kesediaan Bapak Kepala Desa, Bapak Insinyur Ardianto. Ya. Kami masyarakat Desa Marindala 1, terutama Kepala Desa beserta jajarannya, mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah satu langkah, tingkah, dan laku kami yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ribuan terima kasih kepada Bapak Muhammad Jafar Hasibuan yang mana telah melakukan inovasi pemberdayaan masyarakat, pengobatan tradisional gratis di UPRSS pada pasien penderita penyakit kulit di Indonesia dan penyuluhan kesehatan masyarakat di Desa Marindala 1, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Senin 27 Oktober 2025.
Semoga oleh Bapak Muhammad Jafar Hasibuan NIM 2570320012 mahasiswa semester 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat S2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara pada Lomba Dies Natalis FKN USU ke-32 tahun 2025 berlanjut mewujudkan berdampak untuk bangsa kategori sebidang inovasi pemberdayaan masyarakat pada Lomba Dies Natalis FKN USU ke-32 tahun 2025 bersinergi mewujudkan berdampak untuk bangsa kategori S2 bidang inovasi pemberdayaan masyarakat. Semoga Bapak Muhammad Jafar Hasibuan dapat menyelesaikan inovasinya terutama untuk Desa Marenda 1. Kami masyarakat Marenda 1 yang diwakili oleh Kepala Desa mengucapkan selamat dan terima kasih atas pengabdian Bapak di Desa Marenda 1. Semoga Bapak dapat diberi kesehatan jasmani dan rohani. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat buat Pak Jabat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada acara pengabdian masyarakat, inovasi pemberdayaan masyarakat di Desa Marenda 1 ini. Baik Bapak Ibu, izinkan nama saya Muhammad Jafar Hasibuan, alamat Gang Teratai 12, Jalan Sari, Desa Marenda 1. Baik Bapak Ibu, di sini saya bercerita. Saya dulu Bapak Ibu merantau ke Medan. Sedih sekali Bapak Ibu Kak. Kenapa sedih sekali? Waktu itu saya tamat pondok pesantren di Tapanuli Selatan. Saya diberangkatkan uak saya untuk berangkat ke Medan. Nak, kau mau kemana nak? Katanya. Wak, aku mau merantau wak, kataku bilang. Merantaulah. Jangan kau merantau ya nak, katanya. Merantaulah, aku bilang. Karena selama ini waktu saya di pesantren, saya dididik paman saya kan. Paman saya itu membuat usaha besar. Jadi yang mengelola usaha itu saya lah, katanya. Jadi setiap ada pengolahan manajemen keuangan saya lah disuruhnya. Jadi ketika kutinggalkan, sedih sekali rasanya uang saya itu untuk saya berangkat merantau. Nggak bisa saya Bu? Saya nggak bisa dilepasnya. Jadi waktu itu saya dikasih uang saya Bu, 70.000 berangkat ke Medan. Berangkat ke berangkatlah kau nak, ya berangkat. Jadi kenapa saya dikasih 70.000 Bapak Ibu? Karena 70.000 itulah membuat saya berkah untuk merantau Bapak Ibu sekalian. Karena sama seperti tadi menayangkan upacara Indonesia Raya, saya meneteskan air mata karena baik berjuang di keluarga atau berjuang untuk bangsa dan ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dikasihlah 70.000 naik bus Sampagula dari Tapsil Bapak Ibu ke Medan ini. Jadi mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana Bapak Ibu sekalian. Saya di Medan ini ingin kuliah. Jadi saya coba kuliah, luluslah saya di UI kedokteran Bapak Ibu, tapi uang saya nggak ada. Jadi saya merantau berjalan karena saya ditelepon orang UI, nggak bisa lagi kau masuk katanya, namamu dari Bilqis katanya. Saya lihat pendaftaran di UIN, daftarlah saya. Ada yang menyekolahkan saya kan. Jadi untuk bayar uang kuliah saya sedih. Uang saya dari mana? Adalah saya lihat
Bapak Ibu, ibu-ibu seorang pedagang, seorang pabrik roti, Bu, boleh saya jualan, Bu? Boleh nak, tapi nggak ada modal saya, Bu. Saya mau kuliah. Ya itulah, ya sehingga saya dikasih akses untuk berjualan, sehingga saya kuliah di UIN Sumatera Utara, biaya sendiri. Jadi kawan saya kaget, kawan-kawan saya kaget tiap hari. Saya bayar makan siang orang itu, mereka kaget, ini anak orang kaya katanya. Orang kaya, ya saya bukan orang kaya, kok bisa satu kelas itu bisa saya bayar sendiri kan? Itu nggak tahu orang itu hasil dari penjualan roti, Bu. Ketika saat mau semester 3, ketahuan saya kuliah sampai kerja, mereka kaget. Kamu ke sekolah naik Ninja Warrior katanya, tapi kami lihat kamu ini sambil jualan kan. Itulah, Bu, sehingga saya di perguruan tinggi, saya waktu itu ketua HMD-nya, dan disitulah saya mulai beraktivitas, dipakai untuk kegiatan-kegiatan kampus. Setelah saya sarjana, barulah saya lulus di kementerian. Ada perintah dari negara mencari bibit-bibit anak bangsa untuk jadi pemuda sarjana terhebat di Indonesia. Jadi saya lulus, waktu itu saya lulus, ijazah saya belum keluar, Bapak Ibu sekalian. Saya lulus, 20 orang dari Sumatera Utara, dibawalah ke Pusdikbekam TNI AD Cimahi Bandung. Kami dilatih militer selama 6,5 tahun. Setelah di situ, Bapak Ibu sekalian, kami diseleksi. Setelah kami pelatihan militer di sana, guru-gurunya, dosen-dosennya, pakar-pakar, profesor dari UI, UGM, ITB, barulah kami ditempatkan di pelosok-pelosok negeri. Untuk jadi apa, Bapak Ibu sekalian? Bukan untuk jadi intelijen, tapi untuk memberdayakan masyarakat, karena mental kami sudah ditempa untuk bagaimana untuk menciptakan, mengembangkan sebuah desa yang desanya yang kumuh, yang tidak bagus, yang menjadi bagus, dan sehingga penghasilannya bagus. Waktu itu keluarlah surat, saya ditempatkan yang aksesnya jalannya yang berbatuan. Batu jalannya itu aksesnya ibaratnya genangan air. Itulah saya tidak menyurutkan perjuangan saya, Bapak Ibu sekalian. Saya ditempatkan di pesisir Selat Malaka itu, kalau pernah Bapak Ibu sekalian dengan namanya Desa Silo Baru, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan. Disitulah saya ditempatkan di pesisir Batubara, Asahan, Tanjung Balai. Dan di situ saya mempelopori, banyak yang saya pelopori, saya nggak adakan. Saya buat mempelopori sebuah karya nyata dengan konsep pemberdayaan pesisir dengan produk lokal untuk dijadikan makanan. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, berkembang berhasil, ada seleksi untuk menjadi sarjana terbaik se-Indonesia. Baru saya ikut diseleksi dari berbagai provinsi, dari Sabang sampai Merauke. Saya lulus dari zona Sumatera untuk bertanding di Jawa Barat. Setelah itu di Jawa Barat saya berjuang terus. Sedih kali ke Bapak Ibu sekalian, tapi karena mendengar tadi lagu Indonesia Raya itu, saya semangat, di mana perjuangan saya selama ini sebagai dedikasi bagi keluarga saya, tanah kelahiran saya dan negara. Ini Ibu pasti dengarkan ini kan, sampai saya mempertahankan negara untuk bisa lomba di tingkat dunia. Luluslah saya, Bu, pada acara PON ke-13 pada 2016 itu di Jawa Barat. Saya diseleksi jadi 10 besar. Dari 10 besar jadi 15. Terpilih saya Sumatera Utara juara 1, dari Palembang juara 2, Jawa Barat juara 3. Jadi dari situlah saya menjadi sarjana terbaik. Baru saya, Bapak Ibu sekalian, dipanggil oleh Istana Kemenpora LKB Antara untuk dijadikan ikon Indonesia. Karena kan cuma ikon Indonesia ini, banyak anak-anak kita yang Indonesia ini hancur karena narkoba, karena apa semua. Jadi saya dibuat seperti film untuk
jadi ikon, jadi pemeran utama untuk memotivasi anak-anak Indonesia. Jadi datanglah Bu, Bapak Ibu sekalian, tim dari Jakarta untuk dijadikan film. Film itu dijadikan arsip negara. Arsip negara itu berupa film disiarkan di seluruh televisi nasional. Setelah sebagai saya aktor peran utamanya, baru endingnya bagus dan saya dinobatkan pemuda sarjana terbaik se-Indonesia. Kan lumayan Bu, dari perjuangan sedih sehingga menjadi anak bangsa, jadi aset negara yang betul-betul aset negara untuk menjadi ikon motivasi bagi anak-anak muda sekarang. Jadi setiap hari Sumpah Pemuda, hari pahlawan, hari-hari besar itu dimarakan filmnya itu, siarannya itu disiarkan di berbagai televisi. Nanti pas mau dekat Sumpah Pemuda itu disiarkan di seluruh televisi. Peran itu kalau mau dilihat di Mata Indonesia ada juga. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, barulah saya menyadari arti perjuangan itu. Bukan perjuangan itu hanya dapat instan Bapak Ibu sekalian. Memang ada perjuangan, karena perjuangan itu didukung dari dua orang tua kita dan dua keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Makanya sesusah apapun keluarga kita Bapak Ibu sekalian, yang mendoakan kita adalah keluarga kita, terutama ibu kita Bapak Ibu sekalian. Tapi barulah saya mendapat penghargaan sebagai tren pemuda nomor 1 jadi ikon Indonesia. Baru Bapak Ibu sekalian makin ketagihan lah Bapak Ibu sekalian, karena kan dari anak desa merantau jadi tren terkenal di Indonesia. Karena boleh kita lihat Bapak sekalian, bukan kita mau jadi artis top, penyanyi bisa jadi tren. Dari dedikasi kita, ilmu kita untuk masyarakat bisa kita menjadi hebat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hadiahnya cukup lumayan Bapak Ibu sekalian, bukan puluhan, ratusan juta hadiahnya. Setelah itu saya dipilih dengan jalur Kemenpora, apakah kamu PNS atau dikasih uang. Karena umur saya masih muda, saya ingin dedikasi saya bermanfaat kepada masyarakat, untuk bermanfaat, betul-betul bermanfaat. Karena banyak orang, aku mau enaknya aja langsung PNS, langsung duduk manis di sana dapat bulanan. Saya nggak mau seperti itu Bu. Saya bilang sama mereka, saya ingin bermanfaat lagi untuk orang banyak. Karena sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang banyak. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, barulah saya ikut berbagai kompetisi, dan saya ikut juga kompetisi nasional Asia, dan saya lolos. Ini dia slide-nya Bapak Ibu sekalian. Di sini kan ada Bu logo Koperasi Silaturahmi sama ini logo ini. Mungkin Ibu ada koperasi gitu kan. Setelah koperasi yang saya berdayakan ini, tumbuhlah pemberdayaan produk pesisir itu yang saya kembangkan menjadi nilai ekonomis yang sangat bagus. Ini slide keduanya Bu. Slide kedua. Ini setelah saya mengikuti kompetisi nasional, perjalanan saya dari Asahan itu ada potensi melimpah, yaitu udang ke laut, di bidang kelautan perikanan. Inilah saya ide untuk memanfaatkan hasil perikanan itu, udang halus sebagai salah satu potensi yang mendunia. Ini Ibu mungkin bertanya ini ya, ini saya kok disambut kan? Inilah dari perkembangan saya, jejak rekam saya itu, saya ikut kompetisi sains dunia di bidang kesehatan. Saya dinobatkan sebagai penemu obat Bu, penemu herbal Biopar SS untuk dijadikan membuat obat menjadi juara sains dunia bidang kesehatan. Ini foto saya Bu. Ini Bu medali emas Bu, nggak terhingga harganya. Ini perwakilan menteri di Bandara Soekarno Hatta. Ini lanjut.
Ini koperasi Sulatelas ini asetnya sudah banyak. Lanjut lagi. Ini Bu, setelah saya terinspirasi, produk ini menjadi tren membuat saya memikirkan ide lain dalam pemanfaatan udang halus ini untuk menyembuhkan penyakit kulit menjadi fokus utamanya. Lanjut slide-nya. Ini dia, Biopar SS ini terciptalah produk Bu setelah berhasil meraih berbagai penghargaan di ajang internasional. Ini Bu, ini bukan Indonesia Bu yang saya obati Bu. Ini orang luar negeri, orang China yang saya obatin. Setelah saya obatin, 10 menit kemudian saya di WA WhatsApp. Kamu bagus sekali katanya, dia kan dalam bahasa Inggrisnya kan. Baru kamu obat kamu sangat manjur. Katanya sampai kamu bagus. Kamu kapan pulang ke Indonesia? Lanjut lagi. Ini saya ini penghargaan saya Bu. Pernah delegasi tunggal ke Thailand, Swiss, Amerika, pernah jadi pemuda internasional, pemuda Sumatera Utara, pemuda nasional, duta koperasi UKM Sumatera Utara, duta bahari pernah, wirausaha muda, juara 2 pemuda mandiri, pendamping. Ini pekerjaan sosial saya. Inilah Bu yang saya bilang tadi kan, aktor pemeran utama pilih pemuda meningkatkan peran pemuda melalui sarjana penggerak desa. Dan saya diundang berbagai narasumber. Ini pemuda pelopor. Pernah juga ini Bu juara stand terbaik di PRSU, juara 1 ASEAN bidang tanaman langka, juara umum Santipreneur Award 2018 kategori olahan pangan, penghargaan duta Galeri Rahmat Internasional. Ini medali yang saya bilang tadi, medali emas itu yang juara dunia itu. Ini saya pemuda duta Santipreneur. Baru-baru ini Bu, saya mendapat rezeki 10 besar kategori inovasi kesehatan terbaik di Indonesia. Ini bukan mahasiswa aja pesertanya Bu. Pesertanya mulai dari dosen, profesor, dan ahli kesehatan. Baru-baru ini saya mendapat reward penghargaan publikasi di USU Sumatera Utara. Jadi Bu, lanjut slide-nya. Ini menurut Ibu di mana foto ini Bu? Ada yang tahu Bu? Kalau ada yang tahu, saya kasih uang Bu. Ada Bu yang tahu? Tunjuk tangan Bu, siapa yang tahu, saya kasih hadiah Bu. Bilang aja nama negaranya. Salah. Ada lagi? Tunjuk tangan aja Bu, saya kasih hadiah. Banyak nih. Berdiri aja. Salah. Saya Cina Bu. Oh benar Bu. Ini hadiahnya Bu. Ini Bu. Ini saya kasih hadiah Bu ya. Makanya didengarin ya Bu ya. Lanjut slide-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pokok inti acara kita Bu. Jadi Biopar SS ini setelah saya melalui uji, penelitian dan kompetisi, bisa menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari eksim, gigi kronis berlubang, sariawan, luka diabetes, dengar ya Bu ya, tertusuk duri, terkena gigitan serangga, luka benda tajam, skabies, jamur kulit minahun, panu, kudis, kurap, gatal alergi, kulit, kanker payudara, tumor, prurigo, polikultulus, folikulitis, dermatitis, psoriasis, pityriasis alba, vitiligo, miliari, bisul, bercak merah, diabetes, luka lambung, kanker tulang, patah tulang luar dan dalam, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Mungkin Bapak Ibu-ibu sekalian, mana tahu ada saudara ibu sekalian masih bisa daftar untuk saya obati tidak bayar Bu. Mungkin nanti untuk sesi habis zuhur bisa saya obati di sini. Setelah itu jika nanti tidak bisa, nggak sempat diobati karena antri pasiennya, bisa saya besok saya obati sesuai data ini Bu. Walaupun ibu tidak bisa di klinik, besok-besoknya bisa saya datang ke rumahnya Bu ya. Bu. Coba ibu pikirkan di sini, ada yang kena penyakit ini Bu? Ada saudaranya ada kan? Udah daftar tadi Bu? Udah daftar? Udah daftar tadi kan? Udah? Nah, lanjut slide berikutnya. Setelah itu Bu, selain itu telah diuji secara parameter BPOM, Badan Pengawas,
obat makanan dan undang-undang Kemenkes. Lanjut Bu. Slide-nya lanjut. Lanjut, ini dia Bu sertifikatnya, lanjut lagi. Perhatikan Bu, pertanyaan saya, ada lagi hadiah Bu. Lumayan bisa Bu, belanja seminggu. Iya, ini menunjukkan Bio Par SS ini aman. Kenapa aman Bu? Karena bahan tradisional, tidak ada bahan tambahan atau bahan berbahaya Bu. Lagi, lanjut lagi. Serta Bio Par SS ini sedang dalam proses paten. Tapi alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan paten sederhana, sudah lumayan Bu. Paten sederhana itu bisa kita kita memiliki sampai 50 tahun Bu. Jadi setelah itu ini lanjut Bu. Ini patennya berjudul Bio Par SS sesuai dengan merek dagangnya. Udah saya daftarkan di dagang, hak dagang. Ini abstraknya Bu. Jadi invensi ini Bu, ini bahasa ilmiah ya. Penemuan ini berhubungan dengan penemuan obat tradisional berbahan dasar ulam halus pesisir dari Selat Malaka. Penemuan ini berpotensi bidang kesehatan obat penyakit kulit bagi manusia, mampu mengobati penyakit dalam dan luar, sehingga penemuan ini berfungsi ganda 3-in-1 Bio Par SS dengan bahan dasar ulam halus. Memang ada tambahannya Bu, ada tambahannya itu nggak bisa kita sampaikan karena itu rahasia perusahaan kan Bu. Terus mulai dari mampu meredakan rasa sakit, nyeri, penyakit kulit maupun luka secara signifikan. Bio Par SS ini juga telah diuji terhadap pasien yang rasa gatal kulit, baik bagian dalam jaringan kulit, epidermis, dan jaringan kulit serta luar, sehingga penemuan ini menjadi salah satu obat tradisional alternatif untuk penyakit kulit. Lanjut slide-nya. Khasiatnya Bu, mampu mengobati luka termasuk di luar, yang luka di tubuh kita itu, termasuk yang saya sampaikan tadi, apalagi gatal-gatal, mempercepat kering seperti diabetes. Ada yang Bu yang diabetes kan? Diabetes luka, terhindar dari cacat maupun luka dalam, begitu pun terhadap hewan. Lanjut Bu slide-nya. Ini contoh yang penyakit apa? Yang tahu Bu? Ini penyakit vitiligo Bu. Pernah dengar vitiligo Bu? Ini pasiennya dari Jawa sana. Karena saya kan Bu mengobati itu bukan di Indonesia aja Bu, di luar negeri pun saya obati orang. Tapi saya ada 2 metode pengobatan, satu online dan offline. Ada yang tahu Bu arti offline? Arti offline sama online. Kalau ada yang tahu Bu tunjuk tangan, saya kasih hati dia. Nggak ada yang tahu ya. Kalau mau bertanya Bu serius berdiri Bu. Kemari sini kalau mau bertanya Bu. Artinya Bu, mungkin nggak ada yang tanya, lewat aja lah, nggak ada yang tanya. Saya mau menyembuhkan orang melalui offline. Offline itu adalah tatap muka, bisa datang ke rumah, ke klinik. Online itu melalui online, medsos, atau biasanya melalui WhatsApp saya mengobatin orang kan. Setelah saya teliti, konsultasi gratis, terus itu saya obati orang. Tapi kebanyakan kalau dia mau banyak, saya gratiskan aja kan Bu. Karena apa salahnya kita gratiskan bukan? Kita sudah dapat hadiah berbagai macam sampai banyak. Hadiah itu kan bukan saya sendiri Bu, saya salurkan juga ke masyarakat. Karena kalau saya makan sendiri saya pasti muntah bukan makan itu kan. Dari anak desa bisa bermimpi, dan alhamdulillah Bu, dari berbagai kompetisi saya sudah dapat 2 rumah, 1 pabrik, dan berbagai macam Bu. Mudah-mudahan ada barokah dari apa yang saya buat ini Bu. Karena hadiah yang sumbangan untuk negara sama saya itu bukan saya makan sendiri. Saya untuk aplikasi saya bagikan untuk pengabdian saya ke desa-desa. Ini dia vitiligonya. Ini yang bepor ya sebelumnya kan? Ya kan, bepor sebelum dia kan? Sebelum diobatin. Ini sesudah. Ibu lihat ini kan? Ini vitiligo yang putih di mukanya. Pernah lihat Bu? Ini kan mukanya kan? Ini pasien saya ini seorang militer Bu, intelijen militer ini. Sehingga dia apresiasi dan mengirimkan ke WhatsApp saya berupa ucapan terima kasih. Dia udah jenuh, sampai di tempat kerjanya dia kaku dan takut.
Di abang ini orang intelijen dari militer TNI ini. Ini hasilnya. Sekarang dia masih WA sama saya. Lanjut slide-nya. Nah, ini testimoni pengobatannya. Lanjut terus. Ini yang terakhir, Bu. Ini saya kan ada fotonya di sini, Bu. Foto saya ini, menurut Ibu, saya pernah tampil di mana loh, Bu? Saya pernah tampil di televisi mana kira-kira, Bu? Dari foto ini, Bu. Coba kalau berdiri saya kasih hadiah loh, Bu. Lumayan loh, Bu, untuk belanja seminggu, Bu. Ya, ini saya tampil di sana. Di televisi mana atau di TNI atau di mana, Bu? Pernah dengar namanya Deddy Kobuzer? Tahu apa siarannya? Bisa dibantu ya, Bu? Ibu tahu siaran Deddy Kobuzer itu apa saja, Bu? Coba di Google, podcast apa saja? Sebelum podcast yang telah. Aduh, banyak pula yang nanya. Siapa yang duluan tadi? Maaf ya. Mudah-mudahan ibu yang duluan tadi yang dapat ya. Maaf ya, Bu ya. Bagi 2 pun nggak apa-apa, Bu ya. Oke, Bu. Terima kasih, tepuk tangan dulu ya. Jadi, Bu, berhubung waktu kita sudah mau jam 12, ada lagi slide-nya. Baik, Bu. Mungkin Ibu, Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya kira-kira, Bu? Ada yang mau bertanya sebelum kita untuk pengobatan? Nanti metode pengobatannya kita buat nanti, Bu. Kita pertama kita bersihkan dulu. Kalau luka kan, kita bersihkan dulu. Pakai alkohol 70%. Setelah itu nanti, tapi saya teliti dulu penyakitnya. Kita bersihkan dulu. Baru nanti kita buat ramuannya, herbalnya, ada pengeringan, baru nanti kita obatin. Nggak bayar, Bu. Karena kalau saya jual di online, herbal itu harganya 300.000, Bu. 300.000 kalau ngambil 1 juta. Mumpung saya pengabdian masih gratis, udah saya siapkan herbalnya sebanyak 20 juta ada. Karena saya udah senang bisa jual di online selain mendapat keuntungan. Ini saya gratiskan karena kalau di online saya cek di WhatsApp saya ini banyak orang memesan. Aku bilang saya stop pemesanan karena saya mau pengabdian. Jadi Bapak Ibu sekalian beruntung sekali yang hadir ini bisa saya obati secara gratis, nggak bayar, Bu. Tapi yang mau aja. Terus ada yang mau bertanya lagi, Bu? Kalau mau bayar dia, Bu, 1 botolnya 300.000. Kalau dia 3 biji 1 juta gitu, Bu. Tapi ini saya gratiskan sampai nanti konsultasi, sampai nanti pemantauan tiap hari melalui di WhatsApp, sampai penyembuhan saya pantau terus, Bu. Nah, terakhir, Bu, saya mau ucapkan setelah karena saya ini kan dulu saya kan nggak ada latar belakang kesehatan. Saya kan dari di UIN. Jadi banyak orang-orang membuli saya, anak ini kok IQ-nya di atas rata-rata kedokteran gitu kan. Jadi dari situlah tekad saya, perjuangan saya untuk masuk di Fakultas Kesehatan. Dan juga saya didukung, dimotivasi, didorong oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk masukilah salah satu sekolah kesehatan agar apa kamu itu standar, apa kamu itu di jalan yang apa katanya kan. Makanya saya selama ini kan udah 10 tahun saya mengobati kan, bukan? Mungkin kan banyak pihak-pihak praktisi kesehatan yang cemburu kan, baik dari apoteker, kedokteran dan lain-lain. Anak ini yang latar belakangnya UIN, pendidikan kok bisa gitu kan. Jadi itulah setelah saya lulus di USU tanpa S1 sarjana, masuk di Magister Kesehatan FKM USU, dan saya merasa senang. Dan setelah bulian-bulian dari orang itu, mereka
senang dan tidak lagi seperti itu. Dan dan saya bisa, walaupun saya tidak latar belakang kesehatan, dulu S1 saya sudah bisa mengikuti kawan-kawan. Ada yang S1-nya kedokteran, ada yang S1-nya apoteker, ada yang S1-nya kesehatan, keperawatan dan sebagainya kan. Dan saya suatu bulan saya kuliah di USU sudah mendapat penghargaan inovasi kesehatan nasional. Bayangkan Bu, belum lagi ini seandainya saya menang Bu, ini lomba di pemberdayaan FKM USU ini, saya salah satu alumni tidak latar belakang kesehatan bisa mampu memenangkan ini. Itu cukup luar biasa loh bukan? Apa luar biasa itu kan Bu? Cobalah Ibu dulu Bu. Ibu yang jurusan tata boga masuk kedokteran, apa luar biasa itu Bu? Ya Bu, luar biasa kan? Itu Bu. Semoga mohon doanya Bu ya Bu ya. Kalau kita nanti sempat juara Bu, juara 1 nanti, kita nanti video kita akan ditampil di USU, dan pihak USU nanti akan meninjau sini, desa ini. Ada keberlanjutan Bu. Terus itu nanti kita ini pun jadi artis nanti di Indonesia nanti untuk apa kita ikut kita ini. Biarlah saya Bu habis-habisan uang saya, tapi ada hasilnya nanti untuk kedepannya. Hasilnya apa? Outputnya apa? Kita nanti jadi terkenal. Selain terkenal nanti desa kita ini kita menjadi public figure yang terkenal dan ikon yang terkenal. Oh ini desa Marindel 1 bagus sekali ya katanya. Bagus ya katanya. Mohon doanya Bu, kita bisa nanti juara 1 nanti pada Disnatalis FKM USU. Tepuk tangan dulu Bu. Dan untuk itu Bu, saran saya, anak-anak di rumah, marilah ajak anak-anak kita ini untuk berdedikasi membuat kegiatannya, karena mungkin ada Bapak Ibu sekalian punya anak mahasiswa kan atau pelajar, tolong didorong atau jumpai saya supaya bisa berprestasi Bu. Saya bisa bantu Bu, nggak bayar. Hayati Lubis. Silakan. Keluarnya apa Bu? Yang kena kudis, sedang ada 1 bulanan, kudisnya belum bulanan. Kita obati ya Bu. Pegangkan tangannya. Kita bersihkan dulu pakai air pandan ya, air hangat pandan. Kita sterilkan pakai alkohol 70% ya Bu, biar kuman-kumannya mati. Kita oleskan obatnya ya Bu. Agak perih sedikit ya Bu, itu tanda reaksi obatnya ya Bu. Dengan jarum Harepa, ya, masuk. Harepa, silakan dulu Pak. Apa keluhannya Pak? Sakit kulit Pak. Ini udah ada sekitar 6 tahun ini. Kita tolonglah bisa baik ini karena sangat terganggu kali ini.
Kalau malam gatal ya Pak? Jam berapa gatal? Tidak ada jadwalnya gatal. Gatal. Baik Pak. Bagus, Pak. Ada rasa dingin Pak atau apa? Dingin. Ini betul alkohol persen ya Pak. Ini agak panas sedikit ya Pak. Ini dia Pak, agak reaksinya agak nyeri sedikit ya Pak ya. Nanti kita tunggu reaksinya sampai 5 menit, biarkan kering, mengental seperti abu nanti ya Pak ya. Nama saya Marlis Hayati Lubis, umur saya 45 tahun, saya tinggal di Pondok Sengon, Dusun 4, Marindal 1. Nah, tadi kemari berobat gratis, apanya yang sakit? Saya kena diabetes, udah kurang lebih 10 tahun. Dan kemari kena ada gejala lecet sedikit. Dengan lecet sedikit itu lama-lama jadi kudis besar, benanah. Emang udah agak sembuh, karena tahu bisa menghilangkan bekasnya warna hitam. Tadi apa aja yang di treatment? Tadi dikasih salep, pertama dibersihin pakai air pandan. Setelah itu baru alkohol, baru dikasih salep. Ya. Sekarang gimana? Rasa hatinya gimana? Salapnya sudah diolesi, suruh nunggu ini selama 30 menit. Nanti reaksinya katanya gatal-gatal. Setelah itu baru belum tahu lah, ini tinggal nunggu. Harapannya ke depan apa? Ya harapannya kok bisa sembuh tanpa bekas ya alhamdulillah. Ya bagus sekali lah, positif ya. Berterima kasih atas pengobatan seperti ini yang mudah-mudahan ada kemajuan, dan ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Harapan Abang sebentar dengan adanya pengobatan ini khususnya kepada Pak Jafar, ya mudah-mudahan obat seperti ini semakin maju dan diterima masyarakat.